Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Thank you so much for kalian yang udah ngeklik video ini. Thank you so much pokoknya. Semoga bermanfaat ya guys video ini. And today I want to show you about maybe sedikit sharing lah mengenai gimana sih tips-tips mengelola uang beasiswa supaya kita tercukupi dengan uang beasiswa itu, bahkan kita bisa lebih gitu, bahkan bisa untuk masa jangka panjang juga. So stay tune ya guys. Oke, number one, tips dari aku adalah kalian harus membuat skala prioritas. Nah, jadi di skala itu kalian seperti bikin list-list mana yang harus benar diprioritaskan untuk dibeli, mana yang tidak benar-benar diperlukan. Misalnya kayak kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer. Nah, jadi kalian tinggal pilih tuh mana kebutuhan yang primer, mana kebutuhan yang sekunder. Misalnya sebagai anak kosan kita perlu banget untuk beli beras, bayar kosan, bayar listrik, bayar air dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita prioritaskan dan kita hitung dulu tuh berapa aja pengeluarannya. Next, yang kedua adalah simpan uang recehan dari kembalian ketika kita membeli apapun itu di warung ataupun dimanapun. Misalnya uang recehan, uang koin guys, uang koin. Uang ini kenapa harus kita simpan? Karena ini bisa kita jadikan sebagai tabungan jangka panjang. Karena apa? Uang koin ini kita bisa taruh dimanapun itu, kadang di kantong, di tas ataupun dimanapun, dan kadang kececeran gitu. Nah, daripada kececeran, mending kita taruh di satu wadah dan kita kumpulin dan jadikan itu sebagai tabungan jangka panjang. Tips yang ketiga adalah kita harus menyisihkan 10% dari pendapatan uang beasiswa itu tadi. Misalnya kita dapat uang beasiswanya 1 juta, berarti kita harus banget, wajib banget nabung 10%-nya, yaitu 100.000 guys. Pokoknya kalau misalnya dapat uang beasiswa gitu, berapapun itu 10%-nya harus banget ditabung. Karena ya kita nggak tahu, kita namanya masih kuliah atau masih sekolah gitu ya, dan kita nggak tahu nanti kebutuhan kedepannya gimana. So perlu banget uang simpanan kayak gini atau uang tabungan seperti ini untuk jaga-jaga ya guys. Kalau aku sendiri sih, aku membuat sebuah tabungan deposito gitu, dimana setiap bulannya aku harus membayar sekian untuk ditabung gitu. Jadi kayak teratur juga menabungnya. Kalau di bank aku ya guys, aku tuh nabung deposito dimana sebulannya itu harus banget nabung 100.000. Pokoknya dia langsung tersedot dari uang rekeningnya. Tabungan deposito ini ada jangka waktunya, misalnya 1 tahun baru bisa diambil. Keempat adalah jangan lupa uangnya kita investasikan, apapun itu untuk menunjang kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya kita nih mahasiswa nih guys ya. Nah, di mahasiswa ini kita membeli sebuah printer, misalnya sebuah printer. Nah, dimana printer ini nanti kita bisa jadikan modal usaha kita gitu, kita investasikan gitu. Jadi dimana bisa mencukupi kita sekaligus bisa menambah pemasukan setiap harinya gitu. Ataupun kalian bisa investasi ke jenis-jenis lainnya seperti nabung saham atau membeli emas dan lain sebagainya ya guys. Jangan lupa investasi, karena ke anak muda itu harus banget investasi ya guys. Yang kelima, jangan lupa uang beasiswa kita harus kita gunain untuk mengikuti sebuah pelatihan pengembangan diri. Ya syukur-syukur ada yang gratis ya guys, kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita minat banget sama pelatihan ini dan bayarnya ya cukup murah, ya kenapa enggak gitu. Karena dengan inilah kita bisa mengembangkan soft skill kita, kemampuan kita, keterampilan kita. Ataupun misalnya kalian bisa gunain uang beasiswa tadi untuk ikutin les-les bahasa asing, karena itu juga sangat diperlukan untuk menunjang soft skill kita ya guys. Dan yang keenam adalah kita harus sedekah. Nah, jadi sebelum uangnya kita belikan semuanya sesuai prioritas kita harus sisihkan uang kita dulu untuk sedekah, karena sebagian milik kita adalah milik orang lain guys. Nah, jadi jangan lupa sedekah kapanpun itu, yang penting jangan lupa uangnya disedekahin seberapapun itu ya. Dan yang terakhir baru deh kalian beli barang-barang yang kalian ingini ya, sebagai apresiasi terhadap diri sendiri. Misalnya kalian semester ini dapat IPK tinggi nih, saya mau mengapresiasi diri saya sendiri, misalnya membeli tas baru atau baju baru dan lain sebagainya.
Oke guys, jadi itulah tadi tips dari aku, semoga bermanfaat ya guys, dan kalian bisa sukses nih dengan uang beasiswa kalian. Dan pengalaman aku juga sih dengan tips ini tadi, aku nih udah ya punya ya beberapa barang yang bisa aku gunain untuk usaha gitu. So, semoga bermanfaat ya guys. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik thumbs up. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian tinggal drop your comment guys. Nanti insya Allah akan aku jawab. Dan kalau misalnya video ini sangat worth it banget diterapin gitu, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe guys. Dan thank you so much buat kalian yang udah subscribe ke channel aku. Dan alhamdulillah udah 300 lebih ya. Terima kasih banget guys atas dukungannya, karena aku sangat mengapresiasi kepada kalian yang udah percaya sama channel aku dan akhirnya berlangganan ke channel aku. Pokoknya thank you so much guys. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya ya guys, supaya kalau aku upload video, kalian orang yang pertama yang dapat notifikasi dari aku. So, thank you, see you next time, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat guys. Good luck, have a nice day guys.